kasih. Yang terhormat Bapak Rektor Unipah, Dr. Mulyadi. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan Pak. Bapak Ketua MUI, orang tua saya, Pak Randes Abu Bakar, terima kasih hadir. Yang kami hormati Bapak Ibu dari pimpinan serta staf dari berbagai OPD, Pak Camat, Pak Desa, Pak Lurah. Terima kasih atas hadir sama sampai ini. Teman-teman camat yang lain barangkali hadir. Yang kami hormati Bapak Ibu dari berbagai lembaga pemerintah dan non pemerintah, NGO, program dari program Kompak, dari program Mampu, KPN, Aisyah, ada anak-anak kita juga mahasiswa dari Universitas Medarizki, dan juga dari sebenarnya salah satu yang narasumber yang kita harapkan di sini berbicara banyak juga, yaitu dari Peduli Berbagi. Dan ini satu komunitas yang luar biasa sebenarnya di Kabupaten Pangkep. Banyak mengungkap data-data yang ternyata kita di pemerintah belum sempat mengupdate data kita, sehingga ini menjadi masukan yang sangat tidak penting. Dan Bapak Ibu hadirin dari lembaga keagamaan serta dinas berbahagia, yang ada saya tidak sebutkan satu. Alhamdulillah syukurlah lah walau kata bila wa ismatu salli wa yasmin Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya berpresentasi singkat saja, karena sejatinya kami lebih mau mendengar banyak masukan saran di pertemuan ini, dan jadi ini sengaja diskusi ini dibuat secara santai, dibuat di ruang terbuka seperti ini dan dibuka untuk seluas-luasnya, untuk siapapun silakan memberikan masukan saran, dan insyaallah kami akan catat dengan baik. Tapi izin saya itu, biar saya nggak santai ya belum menyampaikan. Semen ke banyak negara terpaksa Tonasa hanya menjual bahan baku keluar, sehingga bukan menjadi brandnya Tonasa atau bukan menjadi brand Pangkep. Lanjut, komoditas unggulan kita jeruk dan kelapa dalam, beras mandi, rumput laut, ikan bolu. Ini adalah sudah unggulan kita. Ekonomi Pangkep, jumlah penduduk miskin. Nah, ini kami sangat membutuhkan masukan saran dan kritikan seperti apa kira-kira, karena jumlah penduduk Pangkep memang masih sangat besar, penduduk miskin. Dari 2017 ke 18 itu turun 1%, kemudian dari 18 ke 2019 turun lagi 1%. Ini sebuah capaian yang tidak mudah, karena umumnya daerah hanya bisa 0,2, 0,3, 0,4%, kita bisa ternyata 1%. Harusnya, tapi terutama kita di pemerintahan, ini satu kalimat yang harusnya membangunkan kita, bahwa selama ini kita bukan belum menjadi bagian yang mempercepat. Lanjut, upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan SDM yang mampu. Berbagai upaya kita lakukan, alhamdulillah di Pangkep ini perlu juga kami sampaikan, karena ini memang sementara berjalan sudah ada beberapa tahun ini. NGO, alhamdulillah kita ada UNICEF, ada YKPN, Mampu, Aisyah, HKI, Apexi dan sebagainya. Ini ada beberapa NGO program yang sedang beraktivitas di Pangkep. Ini sebagai sumber daya yang melakukan pendampingan kegiatan intervensi di desa-desa, juga pelatihan peningkatan kapasitas SDM baik di kabupaten, kecamatan, desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Pak Kapolda atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk hadir saat ini dan sharing terkait mengenai kemiskinan dan pendidikan, kemiskinan dan pendidikan. Bukan saja kebutuhan pangan dan sandang dan sebagainya, tapi pendidikan dan kesehatan juga sudah menjadi kebutuhan dasar. Nah, lebih jauh konsep
kemiskinan menjadi lebih dilihat dari berbagai dimensi sekarang. Ada dimensi yang memang terkait pendapatan, keterbatasan pendapatan. Bahkan ada dimensi yang mengukur kemiskinan itu justru dari ketidakberdayaan. Oleh karena itu biasanya memang program pemberdayaan diperlukan untuk melakukan pengentasan kemiskinan. Di samping itu juga dimensi lain adalah kerentanan terhadap situasi-situasi tertentu. Mungkin ada orang yang pada keadaan normal tidak miskin, tetapi ketika menghadapi situasi darurat menjadi miskin, sehingga kerentanan terhadap situasi darurat juga menjadi dimensi untuk melihat. Di samping itu ada juga dimensi terkait dengan keterisolasian. Mungkin ini yang lebih relevan kita di Kabupaten Pangkep, bahwa kemiskinan itu dilihat dari dimensi keterisolasian. Seperti yang disampaikan Pak Kepala Badan, bahwa di Pangkep ini ada tiga dimensi, Pak ya. Gunung, dataran rendah atau dataran, dan pantai ya, laut ya, pulau. Nah, kalau kita bicara tentang keterisolasian, memang salah satu dimensi penting yang mungkin perlu mendapat perhatian dari semua pihak, terutama tentu pemerintah daerah. Merdeka belajar. Nah, salah satu memang penyebab kemiskinan itu adalah keterbatasan dari kebebasan. Jadi ketika manusia tidak bebas, itu ternyata akses terhadap banyak hal. Tadi sudah disampaikan salah satu, ada orang yang tidak bisa diakses oleh bantuan pemerintah, itu karena persoalan administrasi saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anir Rege, salah satu relawan dari komunitas peduli dan berbagi, dan mungkin semua bapak yang ada di sini adalah peduli kepada Pangkep. Sedikit gambaran bahwasanya komunitas kami ini sudah berjalan selama 3 tahun, dan saat ini kami sedang supaya mempunyai legalitas standing, karena semua yang ada di komunitas kami ini semua punya latar belakang dan pekerjaan masing-masing. Jadi di sini kami relawan, Pak, tidak ada yang digaji, dan sampai saat ini sudah memiliki 61 duafa binaan, dan sudah kurang lebih 11 rumah yang kami bedah. Ada yang beberapa gua itu kami bangun memang dari nol, selebihnya itu dibedah. Ya. Terus adapun sedikit permasalahan-permasalahan yang terkadang kami temukan di lapangan, bahwasanya duafa-duafa yang mulai dari kepulauan hingga sampai di pegunungan sana, seperti yang kami temui kemarin di Bilango itu, perbatasan Bone Baru dan Kabupaten Pangkep. Kemarin sempat kami kunjungi di sana, ada nenek yang berusia kurang lebih 90 tahun. Beliau hidup sebatang kara. Akses ke sana memang sangat-sangat memprihatinkan. Tetapi upaya dari pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, antusiasnya lumayan, karena
jalan di sana itu sudah diperhatikan. Kemarin Pak Wagub juga dengan Pak Wakil Bupati, Pak Bupati juga sempat ke sana melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Profesor narasumber keduanya, Profesor para camat dan kadis yang hadir pada malam hari ini. Dari kemiskinan diperlukan pendidikan, dari pendidikan diperlukan kemapanan. Yang tadi saya sempat tangkap, kedua-duanya harus bersinergi, pangkep luas dan termasuk kekayaan alamnya bagus, marmer, tambak, semen, pertanyaannya dan lain sebagainya. Singkat pertanyaan, indeks pembangunan manusianya tadi sudah meningkat. Kira-kira berapa tahun pangkep lepas dari urutan kedua terakhir dari kabupaten termiskin di Sulawesi Selatan, karena pembangunan manusianya sudah meningkat. Nama saya Alfian. Sebenarnya saya bawa sedikit bahan, mungkin sudah dibagikan sama Kak itu. Tapi saya akan serahkan. Yang pertama barangkali terkait rilis BPS terbaru, memang angkanya menunjukkan angka kedua tertinggi persoalan kemiskinan. Tapi saya ingin menegaskan bahwa ternyata ada hal yang patut diapresiasi. Di antaranya penurunan kemiskinan itu sebesar 3,6 dari tahun 2017 ke 2019. Dalam artian itu percepatan penurunan tertinggi di Sulawesi Selatan. Ini menjadi poin apresiasi kita di Kabupaten Pangkep. Kemudian yang kedua, tadi sempat dibahas persoalan absolut dan relatif oleh Pak Rektor. Kemudian turunannya struktural, kultural, ada lagi yang bersifat patologi atau penyakit. Kemiskinan yang kemudian bersifat patologi itu misalnya seperti orang kaya yang mengaku miskin, ini masih menjadi persoalan di Kabupaten Pangkep karena waktunya sebentar dan diminta untuk singkat. Yang pertama saya ingin menanyakan, itu sifatnya solusi saja Pak Kepala Badan. Yang pertama, ada tidak upaya dari Bapeda, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, itu kemudian merumuskan satu kebijakan agar pilar-pilar kesejahteraan sosial itu mampu berkolaborasi. Tadi kan sempat disinggung ada Kaunasa, kemudian ada perusahaan-perusahaan lain. Kalau dana-dana anggaran dari perusahaan seperti CSR itu digunakan untuk pengentasan kemiskinan, otomatis percepatannya akan jauh lebih meningkat gitu. Nah, kemudian yang kedua terkait tadi sempat diulas, saya berikan bahannya juga ke Amiruddin EG, terkait dengan sinergitas lintas sektor gitu. Di Pangkep ini kan ada dinas statistik ya. Kemudian tadi dibahas soal absolut dan relatif. Dalam kondisi yang 3 dimensi, ada letak geografisnya ada 3 dimensi, pegunungan, lautan dan kemudian daratan. Ternyata indikator kemiskinan BPS itu tidak dapat merangkum persoalan kemiskinan yang ada di pulau gitu. Bagaimana mungkin data indikatornya 450 watt dikatakan miskin, sedangkan di pulau tidak punya aliran listrik terkecuali di Sabutung misalnya. Nah, saran saya ke depan Pak, mungkin dirumuskan atau direduksi indikator kemiskinan absolut pengeluaran sebesar 13.400 per hari itu menjadi indikator kemiskinan Kabupaten Pangkep. Dalam artian kita cuma butuh data pembanding sebenarnya apa sih pendapat Pangkep soal kemiskinan di pemerintah Pangkep soal kemiskinan ini. Mungkin itu saya serahkan bahannya saja karena ini sifatnya solusi saja dari UTS. Titik pesan karena tidak sempat Pak Kepala Badan barangkali tidak dikenal ya. Universitas Teknologi Sulawesi ini dulu bernama Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial Bungaya. Berubah nama menjadi UTS Makassar. Nah, mudah-mudahan sempat diikutkan menjadi UMD ya, Universitas Membangun Desa untuk Universitas Teknologi Sulawesi. Karena saya bagian dari staf pengajar juga ya. Anda dosen? Iya. Cuma gayanya memang begini. Di sana ada guru saya Pak Camat.
Pak Camat Bunglok, mantan guru saya. Oh, kira Pak Camat Minasati. Bila itu hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh yang hadir pada posisi dan jabatan masing-masing yang saya hormati. Menarik diskusi kita hari ini. Dan sangat bersyukur dan terima kasih kepada Bapak Kepala Badan karena ini sempat juga di komunitas ada grup teman-teman peduli berbagi luar liris bahwa pangkep kedua termiskin di Sulawesi Selatan. Nah, alhamdulillah ini sudah terwujud. Kemudian sebenarnya kita mesti memanggil yang merilis data ini tentang indikator yang dipakai untuk mengukur kemiskinan di pangkep supaya ini bisa kemudian sebenarnya pangkep ini punya potensi yang sangat luar biasa untuk membantu masyarakat yang tadi disampaikan menjadi kendala itu adalah tidak adanya identitas kependudukan. Sebenarnya itu bisa dibantu oleh satu lembaga yang telah dibentuk oleh pemerintah. Dan ini benar-benar saja, misalnya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, yang telah dibentuk oleh pemerintah, itu bisa membantu masyarakat yang tidak terlalu mempersyaratkan administrasi banyak. Nah, dan ini juga sebenarnya sebenarnya pangkep ini sangat luar biasa potensinya ketika kita ingin membantu masyarakat. Saya pernah hitung-hitung, Pak, kalau pemerintah mau, sebenarnya pemerintah bisa mengumpulkan dana miliaran per bulan, dan ini halal dan tidak melanggar aturan kalau pemerintah mau. Dan ini kan bisa digunakan untuk membantu masyarakat miskin. Dan memang yang menjadi kendala untuk membantu masyarakat, misalnya tadi disampaikan, ketika kita ingin bedah rumah, dipersyaratkan itu kan harus punya lahan sendiri. Dan bagaimana mungkin dia kan orang miskin. Nah, kalau di Basnas kan kita bisa bedah rumah tanpa mempersyaratkan itu. Kemudian tadi juga disampaikan oleh teman kita dari Peduli dan Berbagi Pangkep tentang legalitas formal lembaga. Setelah terbit Undang-Undang 23 tahun 2011, tidak lagi dibenarkan ada lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada isinya resmi. Ya, bahkan di situ bisa ancamannya jelas. Tapi kita tidak sampai ke situ. Kita ingin bagaimana dia peduli terhadap masyarakat. Dan sebenarnya legalitas formalnya itu bisa diusulkan ke Basnas sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk bisa. Jadi nanti sebenarnya dia semacam UPC, unit pengumpul zakat, dan itu dibenarkan oleh undang-undang. Saya pikir itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang kami hormati Pak Rektor, Pak Lama. Jadi mohon maaf karena yang saya mau ungkap di sini masalah potensi perkebunan ya, dua kecamatan terluar ini. Kalau masalahnya, jadi kalau menurut saya begini, apapun yang kita lakukan, kalau sentuhan untuk kecamatan kepulauan kita sedikit, maka itu pasti akan susah untuk keluar dari daerah termiskin. Jadi hampir semua pulau untuk Kalmas Angaya itu saya sudah keliling semua, sudah salah 5 tahun lalu. Jadi ternyata pernah satu kali ada sensus pertanian dan ini tidak pernah kita harapkan. Ternyata bahwa penghasilan terbesar untuk kecamatan Pulau Angaya Kalmas setelah perikanan itu perkebunan. Potensi perkebunan luar biasa. Kalau pohon kelapa boleh dibilang sejuta pohon, semua potensi. Luas kecamatan Kalmas yang Angaya itu 80% adalah area pohon kelapa. Yang masalah sekarang yang pertama itu adalah pengolahan hasil. Harga per biji kelapanya di sana itu cuma Rp1.000. Kita bandingkan di kota mungkin Rp4.000, Rp5.000. Ya, jadi hasil kelapa itu mereka olah jadi kopra.
dengan nilai harga yang tidak terlalu bagus juga. Ya, jadi mungkin paling tidak ke depan barangkali, karena saya melihat selama ini hampir untuk pengolahan potensi perkebunan untuk pulau itu hampir tidak pernah disentuh, hampir tidak perlu sama sekali. Padahal potensinya besar sekali. Ya kebetulan Pak Rektor saya pernah di bidang di perkebunan dulu, masih jauh dulu dinas kehutanan perkebunan. Jadi jadi kita ada data potensi luas areal perkebunan untuk 2 kecamatan terluar ini, kemudian produktivitasnya ada data, tapi datanya 5 tahun lalu masalah. Jadi paling tidak begini, saya melihat bahwa kenapa harus dikembangkan ini, karena kita ketahui bahwa 2 kecamatan yang terutama kecamatan terluar itu kan daerahnya ekstrim, musimnya ekstrim. 12 bulan gitu, kesempatan nelayan untuk mencari ikan itu paling 7 bulan maksimal. Sisanya itu dirumahkan, tinggal di rumah. Nah, di sini sebenarnya kesempatan untuk mengolah hasil perkebunan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga bahwa ternyata areal perkebunan kelapa ini sebenarnya butuh pengolahan tanah, pemupukan, pemberantasan hama. Itu tidak pernah disentuh. Padahal potensinya luar biasa, Pak. Nah ini kalau 5 bulan ini nelayan tinggal di rumah, kemudian potensi perkebunan mereka bisa keluar, saya kira itu luar biasa. Jadi saya banyak pengalaman di sana. Jadi ada seorang petani di sana. Dia bandingkan itu kebunnya sebelum diolah tanahnya itu perlakuannya bagus. Jadi perlu kita ketahui bahwa produktivitas pohon kelapa itu per pohonnya itu per tahun itu bisa sampai 100 biji. Itu selama 1 tahun. Kira-kira kalau 1 juta pohon, kalau bisa kita maksimalkan, saya tidak tahu berapa jumlahnya. Kemudian ada gejala sekarang, jadi itu sudah berpuluh-puluh tahun sebenarnya gejalanya, bahwa ada kecenderungan pedagang dari Bima, dari Bali itu membeli pohon kelapa yang berumur itu 20 tahun ke atas. Padahal pohon kelapa itu produktivitasnya itu antara 25 sampai 30 tahun. Mereka jadikan di sana untuk mereka beli per pohon, ditebang, disensor untuk dibawa ke Bali, ke Bima, ke UTB, ke NTT. Itu mereka untuk jadi apa? Ya, jadi untuk bahan rumah. Ya, padahal sebenarnya masih produktif itu, banyak sekali yang masih produktif. Tapi mereka berhitung daripada menunggu hasilnya juga tidak bisa terlalu lama, lebih jual tebang saja. Artinya satu sisi mungkin untuk peremajaan cocok. Nah, cuma biasanya mereka tidak melihat lain bahwa itu sebenarnya masih produktif sekali. Ya. Kemudian banyak catatan ini untuk pengembangan. Ya, karena saya sebenarnya artinya begini. Mungkin dengan keberadaan Universitas Membangun Desa ini kita perlu kita masuk ke industri pengolahan. Padahal banyak sebenarnya produknya, bisa nata de coco, bisa karbon aktif, bisa kopra, bisa yang lain-lain. Saya kira terlalu banyak barangkali yang kita. Kemudian untuk potensi perkebunan di sana, masyarakat di Kalmas terutama itu mereka lahannya di sana cocok sekali dengan keladi, cuma keladi yang besar. Jadi mungkin dari Pemprov nanti, dari Pak Gubernur yang selama ini Banten dikembangkan keladi tikus untuk ekspor ke Jepang, ke Korea, ke Cina. Saya kira bagus sekali itu, Pak. Cocok sekali di sana lahan untuk keladi. Ya, cuma keladinya keladi kampung. Bukan untuk keladi. Untuk keladi. Iya, jadi kira itu sementara. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Disub. Dari tadi saya dengar memang disinggung mengenai administrasi kependudukan. Terkait dengan pemulihan administrasi kependudukan, Pak, setiap hari kita di kantor sudah melayani masyarakat, apalagi kita menuju ke go digital.
baru-baru ini bulan 10 kemarin, bulan Oktober kemarin, kami beserta tim telah melakukan pelayanan keliling di Kecamatan Kalmas. Alhamdulillah penerbitan KK di Kecamatan Kalmas kemarin itu ada sekitar 900 KK, baik itu perubahan KK atau penerbitan KK baru, dan 120 akte kelahiran. Dan kita merekam juga KTP elektrik, namun KTP elektrik memang belum bisa tercetak di kepulauan karena masalah jaringan. Tapi kita memberikan dia sebagai tanda bahwa mereka sudah merekam itu surat keterangan pengganti KTP. Di bulan 11 kemarin, kami juga berserta tim sudah melakukan pelayanan keliling di Lukan Tengahnya, Pak. Jadi kita sosok memang di kepulauan terluar. Jadi ada 5 desa lurah yang kami datangi dan 9 kepulauan, 9 pulau termasuk dusunnya. Di sana ada 1.300 kartu keluarga dan 850 akte kelahiran yang diterbitkan, termasuk KTP ada 300 warga yang kita rekam. Lalu terkait kepedulian terhadap masyarakat yang rentan, disampaikan tadi Pak Amir bahwa baru-baru ini Pak Amir datang melapor ke kantor bahwa ada warganya sedang sakit, tidak bisa ke rumah sakit karena administrasi kependudukannya tidak ada. Sehingga kami langsung sampaikan kepada anggota untuk langsung turun, langsung direkam di tempat, langsung dipoto di tempat sehingga muncul surat keterangan dan kartu keluarganya. Alhamdulillah mereka bagaimana Pak ya? Berkat Pak ya? Iya, ini berkat ada kerjasama dengan Kompak juga. Alhamdulillah bahwa selama kami 2017 kerjasama dengan Kompak, kami telah membentuk namanya Korbuk Capil. Jadi ada koordinator kependudukan dan pencatatan sipil di 100 desa lurah. Jadi inilah yang membantu kami melayani masyarakat di bawah, membawa dokumennya ke kantor dan kita layani. Dan alhamdulillah presentasi penerbitan KK dan akte Pak naik selama ada Korbuk Capil. Ini berkat kerjasama dengan Kompak yang selama ini memberikan masukan kepada kita ini. Terkait administrasi pendudukan untuk warga yang tidak mampu atau sakit dalam hal ini, kalau tidak ada kerjasama dari Bapak, kami tidak tahu. Jadi harapan kami kalau ada, tolong sampaikan, kami akan segera lakukan. Sekian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya untuk duduk karena tadi malam sudah berdiri sepanjang malam karena Jumat. Kalau saya berdiri, saya takut jatuh, Pak. Lutut saya sudah tidak mampu lagi. Yang saya hormati Pak Rektor, Bapak Ketua Bapeda, ya, Adinda, Ege. Ini asalnya dari Papua sebetulnya, tapi lahir di Pangkep. Seandainya dia lahir di Papua, namanya Marege. Teman-teman dari Kompak, hai bro. Berbicara persoalan kemiskinan, dari sejak Orde Lama sampai Orde Baru, pemerintah selalu mendengungkan kita perangi kemiskinan. Salah. Sesuatu yang kita perangi pasti akan selalu memberontak. Nah kalau sekarang Orde Reformasi kalau bisa kita rangkul itu kemiskinan. Ya. Yang kedua, persoalan kepedulian terhadap warga miskin, apa yang disampaikan oleh Adinda Ege tadi, barangkali ini masukan untuk pemerintah bahwa apabila memilih seorang pejabat baik di tingkat bawah sampai ke atas, pilihlah orang yang tidak seke, itu dulu. Pilih pejabat yang tidak seke, ya. Biar juga program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan bagus, tapi kalau yang pemerintah yang ada di bawah, mulai dari lurah sampai dengan camat,
apalagi sampai dengan kepala dinas. Kalau dia sekte, ini tidak akan berjalan program pengentasan kemiskinan ini. Ya. Yang kedua, sekarang kita punya obsesi bagaimana masyarakat yang selama ini dibantu merasa dirinya miskin, ya, itu tahun depan sudah tidak merasa dirinya miskin lagi. Ini ada pembiaran masyarakat seolah-olah dibinabobokan, dimanjakan, selalu diberikan bantuan-bantuan. Coba kalau kita komitmen pemerintah, saya tidak akan memberikan bantuan tahun depan kalau kau masih miskin. Ada obsesi untuk semangat supaya dia tidak miskin. Berapa kali berubah raskin, rastra, sekarang adalah penerimaan bantuan pangan non tunai. Sama tonji, itu tonji isinya juga beras, namanya dia berbeda. Yang berikut tadi Pak Ilham dan dipotong-potong. Ibu-ibu mah itu kalau sesuatu yang panjang baru dipotong. Ya. Saya tidak terlalu panjang seperti Pak Ridwan. Ya, kan sudah dingin-dingin Pak, mulai dingin. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan, tapi Pak Gafar, teman-teman Kompak, kemarin waktu dipenaikan Pak, siapa teman Pak dari Kompak kemarin, saya sedikit, bukan kritis ya, saya kasih masukan. Kira-kira anak KKN teman-teman, ya, kalau dia ber-KKN selama kurang lebih 25 hari, apa yang dia bisa dapatkan? Tapi kami dulu KKN itu 3 bulan Pak, belum nyata, apalagi kalau 1 bulan. Perlu dia evaluasi berapa kali Pak Ketua Bapeda, ya. Kalau bisa 6 bulan deh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat terkesima istilah makhluk kemiskinan, dan memang harus seperti ini harus sebenarnya kita lakukan. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa kurang lebih 3 tahun keberadaan kami di Bagdad, ini adalah kali pertama kita berdiskusi terbuka di luar terbuka. Dan ini sesuatu fenomena yang menurut saya sebuah paradigma baru yang benar-benar bisa mengantarkan kita kepada arah SD unggul ke depan. Saya sangat melihat interaksi yang terjadi begitu cair, dan kemudian ide-ide yang selama ini terbelenggu kita bisa lepaskan begitu saja. Dan tapi roh dari semua itu yang paling menarik adalah inisiasi pertemuan kita malam ini sesungguhnya mengarah kepada bagaimana memanfaatkan potensi lokal. Coba kita bayangkan Pak, betapa banyak agenda-agenda Bomda, dana Bomda kita bawa ke Makassar habiskan, kita bawa ke Maros habiskan. Kenapa nggak kita inisiasi seperti ini aja, sehingga dana yang ada di Bangkit bergulir di Bangkit. Yang kedua, kita hidupkan kondisi potensi lokal yang ada di Bangka. Saya pikir banyak opsi-opsi, sehingga dengan demikian kita saling mendorong satu sama lain untuk lebih membangun. Terima kasih Pak Kepala Badan, ini adalah sebuah inisiasi yang luar biasa, dengan harapan semoga teman-teman dari OPD lain bisa mengikuti inisiasi seperti ini. Sangat menarik dan betul-betul sangat beruntung. Hal yang kedua yang ingin sampaikan, saya sepakat Pak Ektor bahwa data menjadi sebuah kunci utama pemerintah. Kalau anekdotnya di perencanaan itu selalu dikatakan bahwa kalau kita merencanakan pembangunan dengan data yang keliru, itu sama persis kita merencanakan kegagalan. Nah, ini kita sudah paham semua. Tapi lagi-lagi bicara tentang data, 2 tahun terakhir ini kita sudah menginisiasi satu data, masih belum juga bisa rampung. Dan kita punya tujuan yang sama untuk menjadi visi misi bupati kita yang ada sekarang. Sehingga saya sangat sepakat, mungkin ini menjadi sebuah momen di mana kita bersepakat untuk menjadikan angket satu data. Jadi siapapun melakukan hal yang sama dengan perkataan. Kita punya best practice yang teman-teman KKN lakukan dari beberapa perguruan tinggi, di mana membantu kita untuk memvalidasi profil desa yang ada. Dan itu kami sudah validasi ulang Pak untuk melihat akurasi data-data yang dia lakukan. Benar-benar sangat memberi pengaruh yang luar biasa dari kondisi maupun
perkataan. Hal yang ketiga yang paling menarik bahwa diskusi kita ini mengarahkan kita kepada tidak lagi kita harus secara sendiri-sendiri melakukan penanganan kemiskinan. Kita harus lakukan secara konvergensi, semua pihak bagi peran, bagi tugas sesuai tupoksinya masing-masing, lalu kemudian sepakat dengan teman dari peduli berbagi ini, kita fokus. Jadi kalau menemukan sasaran miskin, semua OPD yang terkait berdasarkan kemiskinan orang tersebut, kita berunding di situ. Saya yakin selesai masalahnya. Jangan parsial akhirnya tidak ada banyak, tetapi tidak ada yang selesai. Dan itulah yang mungkin paradigma yang selama ini terjadi begitu banyak. Saya coba sudah menganalisis nilai analisa anggaran yang ada di Pemda Pangkep dengan tingkat kemiskinan. Saya tidak menemukan satu alasan yang bisa menyebabkan masyarakat rakyat miskin. Jika kita analisa dari anggaran yang tersedia, itu berarti bahwa ada loss di mana anggaran itu tidak terarah tepat sasaran. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua ke depan, berkolaborasi bersama sehingga betul-betul kita ke depan bisa melakukan aksi konvergensi secara bersama-sama. Yang terakhir saya ingin sampaikan Bapak dan Ibu sekalian dan untuk rektor yang ada di sini. Terima kasih Pak Rektor atas inisiasi bahwa saya ingin menyampaikan bahwa saat ini Universitas Fajar telah membangun kerjasama baru dengan Pemda Pangkep. Universitas Fajar saat ini membangun kelas khusus bagi semua masyarakat rakyat yang mau melanjutkan S2 dengan segala kompensasi kemudahan yang diberikan oleh Universitas Fajar. Kita plus dulu ini. Saat ini sudah ada beberapa pendaftar Pak, dan mudah-mudahan dalam waktu singkat kita bisa rilis berapa kelas, tapi sambil jalan kami tetap membuka ruang kepada Bapak Ibu sekalian. Silakan dikomunikasikan, disampaikan informasi ini kepada semua yang mau melanjutkan S2. Itu konsepnya sangat enak, karena kalau kita tidak bisa kuliah ke Makassar, nanti dosennya yang datang ke sini. Apalagi yang kurang dari ini. Kita yang difasilitasi dan dengan banyak kompensasi. Salah satu kompensasinya kita dibebaskan uang pendaftaran, ya Pak Rektor ya. Kita tunggu saja nanti. Bagi yang berminat, silakan berhubungan dengan Bapeda. Itu ada Ibu Andi Farida yang menjadi penanggung jawabnya di Bapeda yang akan mendata. Tadi sebelum kesini Ibu Farida, saya mendapatkan 2 telepon dari Puskesmas untuk didata. Jadi besok saya kasih berikan di datanya dan mudah-mudahan, dan saya katakan bahwa pembelajaran untuk semester untuk ini Februari kita buka kelas. Februari sudah buka kelas. Jadi semakin banyak kelas kita semakin bagus, dan Bapak sudah siap menginisiasi ini. Yang kedua, yang terakhir bahwa Fajar juga sudah menginisiasi akan membantu kita dalam program sekolah teknik desa. Jadi bagi semua desa maupun kelurahan yang mau kapasitasnya ditingkatkan, silakan didaftarkan, nanti difasilitasi oleh Fajar. Fajar, alih-alih yang ada di Universitas Fajar akan membantu kita untuk menyusun perencanaan yang efektif, yang kedua menyusun RAD yang efektif untuk pembangunan desa kelurahan. Ini sekedar informasi aja, biar kita banyak di sini. Terima kasih Pak Idam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan kami dari Kelurahan Nagari, Kecamatan Baleci. Kami jauh-jauh dari gunung ini Pak ke kota untuk bagaimana bisa mengentaskan kemiskinan. Kita beri tepuk tangan. Jadi memang sudah banyak persoalan yang kita hadapi terkait dengan data kemiskinan, terutama kami ini lurah dan kepala desa yang merupakan kita lah yang menjadi bulan-bulanan dari masyarakat. Terkait dengan kami cuma ingin ketegasan, yang indikator yang mana sebenarnya digunakan dalam menentukan data kemiskinan. Ya. Ini fakta. Berdasarkan indikator kemiskinan dari Kemensos ada 14 kalau tidak salah. Ya, kalau kita melihat di situ mungkin kalau kita lihat secara kasat mata Pangkep mungkin sudah tidak tergolong sebagai kabupaten yang termiskin.
Kalau kita mengacu kepada kriteria kemiskinan dari Kemensos. Kemudian terkait dengan data kemiskinan ini lagi, tentunya dengan saya kaitkan dengan adanya UMB ini, Universitas Membangun Desa, mungkin kalau misalnya ke depan karena kita di Kabupaten Pangkep sudah ada juga dinas tersendiri yang menangani masalah data itu, dinas statistik. Mungkin kita bisa kolaborasi dengan mahasiswa UMB ini, bagaimana bisa memvalidasi kembali data-data yang ada di dinas sosial ini, yang kita menjadi patokan sebagai memberikan bantuan kepada masyarakat. Taruhlah itu data bantuan pangan non tunai atau BPNT, data PKH, dan data rumah tangga miskin pertanian yang heboh ini yang dibagikan 50 ekor ayam per rumah tangga. Nah, jadi kalau kita lihat, terkadang ada rumah batu, dindingnya bagaimana bagus, sementara ada di sampingnya rumahnya kubu-kubu, ini yang rumah batu yang dapat. Ya, kemudian datanglah ke Lurah. Kenapa ini Bu Lurah saya tidak dapat? Ini data dari pusat. Bilang, datanya itu tidak mungkin orang pusat tahu namanya ini ya. Kita ini betul-betul harus punya bisa memberikan argumen yang kuat kepada masyarakat, bagaimana bisa meyakinkan bahwa ini seperti ini prosedurnya sehingga bantuan itu sampai ke tangan masyarakat. Terkait apa yang disampaikan tadi oleh Pak Amir ya dari Peduli Pangkep, bahwa dari dinas sosial memang menekankan bahwa yang mendapatkan BPNT itu, yang mendapatkan PKH itu seharusnya juga mendapatkan BPNT. Ya, itu juga yang mendapatkan bantuan ternak ayam atau RTMP. Tahun ini kita mendapatkan juga kegiatan tahun lalu kalau tidak salah ada dari dinas statistik untuk pendataan. Tetapi data yang diberikan itu adalah database, ya, database kemiskinan dari dinas sosial itu yang didata kembali. Jadi apapun itu usulan-usulan, tetap itu Tonji yang dapat ini, itu Tonji lagi yang dapat ini, jadi yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kayak lagunya Roma Irama. Oke Bu, cukup? Ya. Ya. Mungkin yang terakhir, ya. Satu juga singkat supaya yang terakhir mungkin juga saya terima kasih banyak kepada Pangkep Peduli terkait dengan yang berbagi juga heboh itu terkait dengan barang rumah yang ada di Kampung Buluari yang memang akses jalan belum ada. Mungkin saya juga sedikit klarifikasi bahwa di berita itu mengatakan bahwa ini tidak mendapatkan bantuan pemerintah, sedangkan di bukunya ada kartu KIS yang dipegang. Ya, tapi ini bukan bentuk perhatian pemerintah. Iya. Baik, makasih Bu ya. Untuk instansi yang terkait, saya menginginkan sekali, saya rindu Pak, ketika saya turun ke desa saya bisa melihat, dan siapapun bisa melihat, oh ini masih keluarga miskin, ini sudah tidak miskin, ini karena berdasarkan indikator yang ada, 14 indikator yang dikeluarkan oleh BPS, ini kan ada sebenarnya hal-hal yang sama sekali bukan menjadi kendala. Misalnya Pak, di indikator yang ke-14, indikator ke-13, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga itu tidak tamat SD, ya. Dinas pendidikan itu bisa mengambil langkah, kenapa sih tidak dipaketkan paket A, paket B, paket C, dan itu bisa sekali Pak. Nah, oleh karena itu sekali lagi kolaborasi ini jangan menjadi teori, tetapi tidak buktikan. Dan kemudian Pak Bupati selalu mengatakan teman-teman pimpinan OPD bisa mengeroyok itu daerah-daerah yang dianggap rawan jumlah kemiskinannya tinggi, kan seperti itu. Kemudian satu lagi Pak, di awal terkait dengan data, di era tahun 2005 ke bawah, pemerintah dianggap berhasil ketika banyak bantuan yang didatangkan ke wilayah tersebut. Nah, setelah itu kan terbalik Pak. Nah, data kita sebenarnya sudah terlanjur besar orang miskinnya, karena pada saat itu pemerintah mau dapat berikan berhasil, tetapi itu kemudian masyarakat yang sudah terlanjur menerima bantuan enggan untuk tidak melepaskan itu Pak, nggak mau Pak, seperti yang Bapak katakan tadi, ya karena kurang.
Saya pikir untuk sementara itu Pak, karena sekali lagi data kita sudah mau, ini sekali Pak. Desa ini, saya punya wilayah Pak, 5 desa, 3 kelurahan, kita sudah mau tahu sebenarnya. Di kelurahan ini, oh ada 5 kepala keluarga yang ada labelnya, siapa bisa datang ke sana. Teman-teman dari Peduli Pantau bagus sekali, hanya saja klien dari kelurahan Baliangin juga sama seperti saya. Pernah ada kemudian masuk dipublikasikan di grup, ada satu keluarga yang dikatakan bahwa dia hidup sebagai bapak sekaligus sebagai ibu, punya 6 orang anak, tidak punya penghasilan tetap, tidak ada penghasilannya, tidak ada suaminya. Ternyata setelah tidak ada bantuan sama sekali, setelah kami datangi ternyata kan datanya tidak lengkap. Orang tersebut pindah dari suatu tempat, kemudian masuk ke wilayah kami setelah proses penataan terjadi. Kemudian kedua, dia tidak pernah mendapatkan bantuan. Memang betul, karena bantuan-bantuan yang diberikan sudah data sebelumnya. Kan terakhir bahwa data yang kemudian diterima oleh lurah camat untuk diberikan bantuan itu kan minimal data 2 tahun Pak yang dipakai. Saya pernah itu terapor mendampingi Pak Bupati, sama-sama barangkali dengan Pak Kepala Bupati waktu itu di Unhas. Terkuat informasi dari staf Presiden bahwa memang data yang ada sekarang itu adalah data 2 tahun yang lalu minimal. Bahkan ada 5 tahun yang lalu. Makanya tidak heran ada orang yang sudah meninggal 2 tahun masih tetap ada namanya. Jadi sekali lagi pembicara semua mengatakan bahwa data itu perlu, dan ya kami juga sangat butuh lapangan supaya kami camat tidak terlalu banyak berteori dan tidak dikritis masyarakat. Jangan terlalu banyak bicara Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung saja, kami sekarang mahasiswa Universitas Negeri Rizky Makassar sedang menjalankan KKN atau kuliah kerja nyata yang ada di Kabupaten Pangkep. Nah, untuk sementara ini Pak, program kerja yang kami laksanakan adalah validasi data. Nah, validasi data itu salah satunya adalah kemiskinan. Nah, kemarin kami dapat di lapangan ada lansia. Beliau ini memiliki KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera. Tapi setelah kami tanya-tanya, dari beliau ini tidak pernah sama sekali mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah desa. Nah, salah satu yang indikator di sini adalah adanya bantuan dalam hal orang-orang terdekat yang kami dapat. Nah, yang kami inginkan adalah adanya tindakan tegas dari pihak pemerintah untuk mengatasi kesalahan pemerataan bantuan ini. Karena apabila ini tidak rata Pak, salah satu faktor tadi tingkat kemiskinan adalah pengolahan industri yang seharusnya didapatkan oleh orang tersebut, tapi dia tidak mendapatkan, sehingga tidak ada pengolahan industri yang bisa dia kelola di situ. Nah, itulah yang kami inginkan, adanya tindakan tegas di sini, memberantas kesalahan-kesalahan seperti ini, sehingga angka kemiskinan tidak bertambah melainkan menurun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.